alias makanan cepat saji adalah makanan dan minuman dengan nilai gizi rendah dan tinggi lemak, gula, dan garam. Makanan ini digemari masyarakat karena rasanya yang gurih dan penyajiannya cepat serta punya tampilan yang menarik sehingga cocok untuk dipublikasikan di media sosial. Walaupun beberapa makanan cepat saji bisa saja menyehatkan, misalnya seperti salad, sushi, dan sandwich, namun sebagian besar dari jenis junk food dapat berbahaya bagi kesehatan. Di balik segala kenikmatannya, jika terlalu banyak makan junk food dapat meningkatkan resiko obesitas, depresi, masalah pencernaan, penyakit jantung, stroke, kanker, bahkan diabetes tipe 2. Selain itu juga bisa dapat memperpendek daya ingat, cepat tua, kecanduan makan junk food sehingga tidak bisa mengontrol nafsu makan, bisa menyebabkan mood swing secara tiba-tiba, bahkan bisa menyebabkan depresi karena sulit mengendalikan stres dan tekanan saat tidak mengkonsumsi junk food. Namun, ada beberapa cara untuk memulai diet sehat bagi mereka yang sudah terbiasa mengkonsumsi junk food. Di antaranya dengan mengkonsumsi makanan berbasis protein seperti kacang-kacangan, daging tanpa lemak, ayam, telur, ikan, keju, yogurt, dan susu yang dapat membantu kamu merasa kenyang lebih lama. Untuk menghindari konsumsi makanan kurang sehat secara berlebihan, cobalah makan dengan kesadaran, seperti makan di meja dan matikan gadget. Hindari mengemil untuk junk food di depan TV dan saat mengemudi atau memegang gadget. Dan yang terakhir adalah buatlah pilihan untuk memilih makanan yang sehat. Makanan yang baik adalah makanan yang melewati sedikit proses pengolahan. Jika sudah terlanjur kecanduan junk food, cobalah untuk membatasi konsumsi makanan cepat saji mulai dari sekarang dan diskusikan ke dokter bila perlu. Yuni mengabarkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai prevalensi atau jumlah kasus konsumsi junk food dan juga kaitannya dengan kejadian obesitas atau gizi lebih pada remaja. WHO sendiri melaporkan bahwa jumlah remaja yang kelebihan berat badan hampir 3 kali lipat selama 3 dekade terakhir per 2024. Begitu juga di Indonesia, data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi status gizi IMT remaja umur 16 sampai 18 tahun yaitu termasuk dalam kategori overweight sebanyak 8,8% dan juga obesitas sebanyak 3,3%. Ini bersumber dari Kemenkes RI tahun 2023. Hal ini ditujukan dengan adanya tren konsumsi fast food atau junk food di kalangan remaja perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman yang lebih modern. Beberapa survei membuktikan bahwa sekitar 49% remaja generasi Z atau Gen Z di Indonesia mengkonsumsi makanan cepat saji sekitar 1-2 kali per minggu. Kemudian 24% diantaranya mengkonsumsi 3-4 kali per minggu dan bahkan 12% diantaranya mengkonsumsi makanan cepat saji setiap hari. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa hampir seluruh remaja di Indonesia mengkonsumsi makanan cepat saji dalam setiap harinya. Beberapa studi mengaitkan bahwa frekuensi konsumsi makanan cepat saji ini berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas pada remaja di Indonesia yang secara signifikan menunjukkan tren peningkatan berat badan dan juga berkaitan dengan pola makan tinggi kalori dan juga rendah nutrisi seperti makanan cepat saji. Sebuah studi atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu di salah satu kota di Indonesia, yaitu tepatnya di kota Jambi, menunjukkan bahwa secara spesifik menyoroti korelasi antara konsumsi pizza dan juga hamburger yang dimana dua makanan ini merupakan makanan cepat saji atau junk food dengan prevalensi kelebihan berat badan di kalangan remaja. Secara umum, konsumsi makanan cepat saji ataupun junk food yang sering menunjukkan hubungan yang secara signifikan dengan peningkatan indeks massa tubuh ataupun gizi berlebih dan juga obesitas pada remaja. Meningkatnya kasus gizi lebih akibat konsumsi junk food bukan hanya karena pilihan individu, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari pola makan, gaya hidup, hingga lingkungan sosial. Faktor yang pertama yaitu kandungan kalori tinggi dan gizi tidak seimbang. Junk food atau makanan cepat saji umumnya mengandung lemak jenuh, gula, dan garam dalam jumlah tinggi, tetapi rendah serat serta zat gizi penting seperti vitamin dan mineral. Kandungan ini membuat tubuh mendapatkan asupan energi berlebih, tetapi tidak mendapatkan cukup nutrisi. Kalori yang tidak terpakai akan disimpan sebagai lemak tubuh, dan jika berlangsung secara terus-menerus akan memicu kegemukan atau obesitas. Faktor yang kedua yaitu gaya hidup modern. Di era serba cepat seperti sekarang,
Banyak orang, terutama remaja dan pekerja muda, memilih makanan cepat saji karena dianggap praktis. Namun, kebiasaan ini sering disertai aktivitas fisik yang menurun, seperti duduk terlalu lama, bermain gadget, atau bekerja di depan layar seharian. Akibatnya, asupan energi tinggi tidak seimbang dengan pengeluaran energi, sehingga lemak menumpuk dan resiko gizi lebih meningkat. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh iklan dan lingkungan sosial. Iklan junk food di media sosial sering menampilkan citra yang menarik. Promosi seperti ini mempengaruhi pola makan, terutama pada anak dan remaja yang masih mudah terpengaruh. Selain itu, lingkungan yang mendukung konsumsi junk food seperti banyaknya restoran cepat saji di sekitar sekolah, kampus, dan tempat kerja yang membuat junk food semakin mudah dijangkau. Faktor yang keempat yaitu kurangnya edukasi gizi. Masih banyak masyarakat yang belum memahami kandungan dan dampak jangka panjang dari konsumsi junk food. Tanpa pengetahuan gizi yang cukup, seseorang sulit membedakan makanan bergizi seimbang dan makanan tinggi kalori yang beresiko. Hal ini membuat kebiasaan makan tidak sehat terus berlanjut tanpa disadari. Kebiasaan mengkonsumsi junk food sangat berdampak luas pada masyarakat, khususnya pada remaja, karena tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada aspek psikologi, sosial, hingga ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada aspek kesehatan. Konsumsi junk food secara berlebihan sangat berkaitan erat dengan obesitas. Karena apa? Karena konsumsi junk food secara berlebihan akan meningkatkan asupan energi harian, dan jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, akan terjadi penumpukan lemak pada tubuh yang memicu obesitas. Selanjutnya, junk food juga meningkatkan risiko pada remaja untuk terkena penyakit PTM. Karena junk food yang mengandung kalori yang tinggi namun nutrisinya yang rendah ini menyebabkan surplus energi dan resistensi insulin yang meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, hingga gangguan metabolik. Lalu, junk food juga dapat memicu gangguan kesehatan mental pada remaja seperti depresi dan mood swing, terutama pada anak remaja yang sering mengkonsumsi secara rutin. Selanjutnya kita lihat dari aspek psikologis. Junk food ini bisa menyebabkan kecanduan dan perubahan pola konsumsi pada remaja. Karena junk food ini memiliki efek yang mirip seperti zat adiktif, sehingga memicu food addiction yang menyebabkan meningkatnya keinginan dan konsumsi yang berlebihan. Yang mana ini akan berdampak secara langsung terhadap risiko obesitas dan memperburuk obesitas. Selanjutnya, dampak psikologis yang ditimbulkan adalah kehilangan kepercayaan diri pada remaja. Remaja yang biasanya mengalami gizi lebih atau obesitas kerap merasa tidak percaya diri. Lalu mereka juga menjadi korban body shaming, bahkan beresiko mengalami gangguan citra tubuh. Lalu kita lihat dari aspek sosial, di mana junk food ini menyebabkan pergeseran pola konsumsi, di mana junk food ini sebagai simbol modernitas yang menimbulkan pergeseran pola konsumsi dari makanan tradisional sehat menuju makanan instan yang berkalori tinggi. Lalu konsumsi berlebihan junk food ini juga mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan interaksi sosial seseorang dalam jangka panjang. Lalu terakhir, kita lihat dari aspek ekonomi, di mana junk food yang menyebabkan obesitas, sehingga dengan meningkatnya kasus obesitas ini akan menambah beban biaya kesehatan. Pada tahun 2021, WHO menyatakan bahwa biaya perawatan untuk penyakit obesitas ini mencapai lebih dari 990 miliar USD per tahun. Jadi, konsumsi junk food secara berlebihan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga berdampak pada sosial, psikologi, hingga ekonomi. Terdapat beberapa poin dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gizi berlebih akibat junk food. Yang pertama, terdapat edukasi tentang gizi seimbang. Edukasi ini dapat dilakukan dan diberikan mulai dari anak-anak supaya mereka dapat memahami pentingnya makan makanan yang bergizi serta dapat memahami resiko dari junk food. Edukasi ini dapat diberikan melalui guru di sekolah ataupun orang tua dengan mengenalkan isi piringku dari Kemenkes supaya menggambarkan mengenai kebutuhan protein, serat, dan buah dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, yakni membiasakan pola makan sehat. Biasakan pola makan sehat dapat dimulai dari makan masakan rumahan yang jauh lebih bergizi. Masakan rumahan dapat dinilai jauh lebih bergizi karena dapat terkontrol dari bahan penggunaannya seperti gula, garam, dan minyak.
Dengan memasak sendiri, kita dapat memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi jauh lebih sehat, segar, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian poin yang ketiga yaitu membatasi konsumsi junk food. Membatasi konsumsi junk food berarti mengurangi frekuensi dan porsi makanan tinggi gula, lemak, serta garam seperti fast food, snack kemasan, dan minuman bersoda. Hal ini bertujuan agar asupan kalori tidak berlebih dan tubuh tetap mendapat zat gizi yang seimbang. Membatasi konsumsi junk food ini juga berhubungan dengan upaya pencegahan di poin kedua sebelumnya, yaitu membiasakan pola makan sehat. Karena pembatasan konsumsi junk food ini dapat lebih efektif apabila kita lebih sering memasak makanan sendiri di rumah, sehingga kita dapat mengontrol bahan yang digunakan dan mengurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Mengonsumsi protein yang cukup juga membantu mengurangi keinginan untuk memakan junk food karena protein membuat lebih kenyang lebih lama, serta mengurangi rasa lapar berlebihan yang memicu makan berlebih. Selanjutnya, poin keempat ada membiasakan membaca label gizi. Membaca label gizi makanan sangat penting untuk memilih produk yang lebih sehat dengan kandungan kalori, lemak jenuh, gula, dan sodium yang lebih rendah, sehingga dapat menghindari asupan nutrisi yang berlebihan dan tidak seimbang yang umumnya ditemukan di junk food. Contohnya seperti minuman bersoda yang biasanya tinggi akan gula. Dengan membiasakan diri mengecek label gizi dapat membantu kita untuk mengontrol asupan makanan dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Upaya pencegahan yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas fisik secara rutin. Dengan kita meningkatkan aktivitas fisik secara rutin dapat membantu membakar kalori yang masuk dari makanan, menjaga keseimbangan energi tubuh, serta mencegah penumpukan lemak berlebih yang menjadi penyebab gizi lebih dan obesitas. Aktivitas fisik juga berperan dalam meningkatkan metabolisme serta kesehatan secara keseluruhan, sehingga membantu tubuh menjadi lebih sehat. Meningkatkan aktivitas fisik dapat dimulai dari melakukan olahraga yang ringan terlebih dahulu, seperti jalan kaki, bersepeda, berenang, dan olahraga ringan lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari topik yang sudah dibahas, yaitu kebiasaan remaja mengkonsumsi junk food menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus gizi lebih seperti overweight dan obesitas. Junk food yang tinggi kalori, lemak, gula, dan garam, tetapi memiliki gizi yang rendah, dan juga ditambah gaya hidup pasif membuat remaja jadi mudah terbiasa mengkonsumsi secara berlebihan. Kebiasaan ini juga berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta dapat menimbulkan beban ekonomi dalam jangka yang panjang. Karena itu penting bagi kita untuk membiasakan pola makan sejak dini melalui edukasi gizi, pembatasan junk food, aktivitas fisik rutin, dan dukungan keluarga serta lingkungan.